Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Lidna Samsiah dengan NIM C1C023149. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yaitu perpajakan, yang mana akan membahas tentang cara dan sistem pemungutan pajak, tarif pajak, dan fungsi pajak. Baik, selanjutnya materi pertama yaitu cara dan sistem pemungutan pajak. Sistem pemungutan pajak merupakan sebuah mekanisme yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayar wajib pajak kepada negara. Selanjutnya, ada 3 jenis sistem pemungutan pajak yang digunakan di Indonesia, yaitu A. Sistem self-assessment, yang mana sistem ini memungkinkan wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang harus mereka bayarkan. Dalam sistem ini, wajib pajak memiliki tanggung jawab untuk menghitung, mengestimasi, membayar, dan melaporkan jumlah pajak yang mereka haruskan. Selanjutnya B. Sistem Official Assessment. Dalam sistem ini, besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak ditetapkan sepenuhnya oleh institusi pemungut pajak. Wajib pajak hanya perlu bersifat pasif dan menunggu untuk menerima pemberitahuan mengenai jumlah pajak yang telah ditetapkan oleh institusi pemungutan pajak. C. Sistem Withholding Assessment. Sistem ini melibatkan perhitungan jumlah pajak oleh pihak ketiga yang bukan merupakan wajib pajak atau aparatur pajak. Dalam sistem ini, pihak ketiga ini bertanggung jawab untuk menghitung dan menahan sebagian pendapatan wajib pajak untuk kemudian disetorkan ke institusi pemungut pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Baik, materi selanjutnya yaitu tarif pajak. Tarif pajak merupakan dasar yang digunakan untuk menggunakan pajak atas objek pajak kepada wajib pajak yang menjadi tanggung jawabnya. Selanjutnya, berdasarkan komponen pajak yang ada di Indonesia, maka tarif pajak secara struktural terbagi menjadi beberapa jenis. Di antaranya, A. Tarif sebanding atau proporsional. Tarif berupa persentase yang tetap terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terhutang proporsional pada besarnya nilai yang dikenai pajak. B. Tarif tetap. Tarif berupa jumlah yang tetap atau sama terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terhutang tetap. Selanjutnya, C. Tarif progresif. Persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar. Contohnya, pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan untuk wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Contohnya, lapisan penghasilan kena pajak. Sampai dengan 50 juta, maka tarif pajak yang dikenai adalah 5%. Di atas 50 juta sampai 250 juta, maka tarif pajak yang dikenai adalah 15%. Di atas 250 juta sampai dengan 500 juta, maka dikenai tarif sebesar 25%. Dan di atas 500 juta, maka akan dikenai tarif pajak sebesar 30%. D. Tarif degresif. Persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar. Dengan begitu, apabila persentasenya semakin kecil, jumlah pajak terutang tidak ikut mengecil. Selanjutnya ada 3 jenis tarif pajak degresif, yaitu pertama, tarif degresif, yang mana jenis tarif degresif yang penurunan persentase tarifnya semakin kecil. Kedua, tarif degresif tetap, yang mana jenis tarif degresif yang penurunan persentasenya tetap. Yang ketiga, tarif degresif progresif, yang mana jenis tarif degresif yang penurunan persentasenya tarifnya makin besar. Baik, materi selanjutnya yaitu fungsi pajak, yang mana terdapat 2 fungsi pajak, yaitu fungsi budgeter atau sumber keuangan negara dan fungsi reguler atau pengatur. Yang pertama ada fungsi budgeter, sumber keuangan negara. Pajak mempunyai fungsi budgeter, yang mana pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Selanjutnya, fungsi reguler atau pengatur. Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Berikut ini beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi pengatur.
Pertama, pajak penjualan atas barang mewah atau PPN-RM dikenakan pada saat terjadi transaksi jual beli barang tergolong mewah. Semakin mewah suatu barang, tarif pajaknya semakin tinggi, sehingga barang tersebut harganya semakin mahal. Selanjutnya, yang kedua, tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan. Dimaksudkan agar pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi atau membayar pajak yang tinggi pula, sehingga terjadi pemerataan pendapatan. Yang ketiga, tarif pajak ekspor sebesar 0% dimaksudkan agar para pengusaha terdorong mengekspor tiga hasil produksinya di pasar dunia sehingga memperbesar devisa negara. Selanjutnya yang keempat, pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan barang hasil industri tertentu, seperti industri semen, industri kertas, industri baja, dan lainnya, dimaksudkan agar terdapat penekanan produksi terhadap industri tersebut karena dapat mengganggu lingkungan atau polusi yang membahayakan kesehatan. Kelima, pengenaan pajak 1% bersifat final untuk kegiatan usaha dan batasan peredaran usaha tertentu, dimaksudkan untuk penyederhanaan penghitungan pajak. Keenam, pemberlakuan tax holiday dimaksudkan untuk menarik investor asing agar menanamkan modalnya di Indonesia. Baik, sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih, dan saya mohon maaf apabila ada penulisan yang salah dan kata-kata yang salah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.